Di tengah sorotan lampu panggung dan sorak penonton, siapa sangka seorang artis justru menyimpan ketakutan yang dalam. Erika Carlina, artis yang dikenal glamor, kini mendatangi kantor polisi. Bukan sebagai selebriti, tapi sebagai korban. Hamil 9 bulan, di ambang persalinan, ia mengungkap ancaman serius dari pria yang pernah ia percaya. Sebuah kisah yang membuka luka dalam, tentang kekerasan terselubung, reputasi yang dipertaruhkan, dan hukum yang kini diuji kepekaannya. Ini bukan sekedar gosip selebritis, ini adalah peringatan bahwa siapapun, bahkan di puncak popularitas, bisa menjadi korban. Minggu lalu, secara diam-diam, Erika Carlina melaporkan dugaan pengancaman ke Polda Metro Jaya. Laporan itu tercatat resmi dengan nomor LP-B-5027-7-2025 Polda Metro Jaya. Kompol Iskandar Syah dari Subdit Renakta Polda Metro Jaya membenarkan laporan itu. Korban merasa terancam oleh seseorang. Malam ini Erika kembali hadir di kantor polisi, bukan untuk menyaksikan proses hukum orang lain, tapi untuk menjelaskan sendiri apa yang selama ini hanya dia simpan dalam diam. Rasa tidak aman yang terus menghantuinya. Laporan ini muncul setelah publik diguncang oleh pengakuannya di podcast Deddy Corbuzier, bahwa ia tengah mengandung janin 9 bulan. Sontak, jagat maya geger. Tapi tak semua tahu bahwa di balik pengakuan itu tersimpan tekanan psikologis dan ketakutan yang sangat nyata. Dalam pengakuannya, Erika menyebut ancaman datang dari seorang pria yang dikenal sebagai penggemar. Namun bukan hanya mengaku fans, pria ini juga disebut sebagai orang yang telah menghamilinya. Bukan hanya menekan secara emosional, pria tersebut diduga mengancam akan menghancurkan reputasi Erika dan menyebar fitnah setelah ia melahirkan pada Agustus 2025. Dalam bahasa lain, ini bukan lagi hubungan personal, ini sudah masuk ke wilayah intimidasi dan kekerasan berbasis gender. Di Indonesia, banyak kasus serupa tenggelam karena dianggap urusan pribadi. Padahal menurut pasal 29 Undang-Undang ITE dan pasal 368 KUHP, pengancaman, apalagi dengan motif tekanan emosional, dapat dikenakan sanksi hukum. Terlebih, jika ancaman dilakukan dalam konteks hubungan yang tidak seimbang, di mana satu pihak punya kuasa atau manipulasi terhadap pihak lain. Ancaman menyebar fitnah atau mengganggu reputasi di ruang publik juga bisa masuk ke ranah Undang-Undang Perlindungan Perempuan dan Anak, terutama jika korban sedang dalam kondisi rentan secara fisik dan mental, seperti perempuan hamil. Di balik semua ini, ada ironi besar. Erika Carlina adalah publik figur. Ia punya jutaan pengikut. Wajahnya muncul di layar lebar. Langkahnya disorot kamera. Tapi bahkan ia tak luput dari ancaman, tekanan, dan rasa takut. Mengapa? Karena di masyarakat patriarkal seperti kita, reputasi perempuan masih sering dijadikan alat tekan. Saat seorang perempuan mengandung di luar nikah, dialah yang harus menanggung malu. Dialah yang dianggap merusak citra. Sementara laki-laki yang terlibat seringkali lenyap dalam diam. Ancaman terhadap Erika bukan hanya tentang dia, tapi tentang bagaimana sistem sosial masih membebani perempuan dua kali lipat, baik sebagai ibu maupun sebagai korban. Dan jangan lupakan satu hal penting, Erika mengaku siap menanggung kesalahan yang ia perbuat. Tapi sejak kapan kehamilan menjadi kesalahan dan bukan tanggung jawab bersama? Kini kasus Erika masih dalam tahap penyelidikan. Klarifikasi sedang berjalan. Tapi pertanyaannya adalah, akankah ini ditindaklanjuti secara serius? Atau tenggelam seperti ratusan kasus lainnya hanya berhenti di meja pelaporan? Kasus ini membuka ruang diskusi penting tentang perlindungan hukum terhadap perempuan, terutama mereka yang menjadi korban ancaman dalam hubungan personal. Kita perlu bertanya, apakah hukum kita cukup responsif terhadap bentuk kekerasan non-fisik seperti intimidasi dan tekanan psikologis? Apakah media bisa berhenti menjadikan kehamilan artis sebagai konsumsi sensasi dan mulai fokus pada sisi hukum dan keselamatan korban? Erika telah mengambil langkah berani. Di saat kondisi tubuh dan mentalnya sedang rentan, ia tetap berdiri dan memilih jalur hukum karena ia tahu diam bukan lagi pilihan. Kini tinggal kita yang menentukan, akan diam juga atau ikut bersuara. Kita hidup di zaman di mana satu unggahan bisa membunuh karakter seseorang.
Erika Karlina hanya satu dari banyak perempuan yang harus bertarung sendiri. Bukan hanya melawan rasa sakit, tapi juga ancaman, stigma, dan opini publik. Bagikan video ini jika kamu percaya bahwa hukum harus melindungi korban, bukan mempermalukannya. Tulis di komentar, menurutmu apakah Erika akan mendapat keadilan? Atau justru publik akan lebih peduli pada sensasi kehamilannya? Subscribe untuk terus mengangkat kisah-kisah nyata yang sering diabaikan, karena suara korban harus terus didengar, bukan dibungkam.